Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat email di Google atau dikenal sebagai Gmail. Langsung saja pada browser, kalian ketikkan Gmail seperti ini dan tekan Enter. Selanjutnya, kalian pilih Gmail Google. Selanjutnya, kalian pilih buat akun. Sekarang di sini kalian akan ditampilkan form untuk membuat email. Di sini tentunya kalian harus memasukkan nama depan dan nama belakang. Sekarang kita lihat di sini pada slide pertama adalah username. Sebelumnya kalian melihat username atau nama pengguna dengan kata lain nama kalian sendiri. Tentunya di sini kalian bisa memasukkan nama depan dan nama belakang. Sekarang kita masukkan nama depan, nama belakang seperti ini. Yang berikutnya, nama pengguna akan langsung ditampilkan secara otomatis. Sekarang kita kembali lagi ke slide untuk lebih jelasnya. Untuk nama keterangan pengguna, nama pengguna atau alamat email jangan sampai salah. Walaupun di sini tertulis nama pengguna, ini disebut juga alamat email kalian. Dan di sini pada bagian bawahnya, kalian bisa memasukkan berupa huruf, angka, dan titik. Tentu saja kalian juga bisa melihat tulisan di sini. Kalian bisa memasukkan nama depan dan nama belakang. Bisa dengan huruf, angka, dan titik. Contohnya di sini adalah kalian bisa memasukkan nama kalian dengan nomor atau kalian pisahkan dengan titik. Seperti ini. Semuanya terserah kalian. Yang terpenting adalah kalian catat di kertas jika kalian lupa. Kenapa? Dikarenakan nama pengguna atau alamat email ini merupakan bagian yang terpenting dalam memiliki email. Sekarang kalian masukkan nama pengguna atau alamat email. Untuk nama pengguna ini, kalian bisa memilih dari yang tersedia di bawah sini. Atau kalian bisa membuat nama email yang lain seunik mungkin. Selanjutnya adalah kata sandi atau password. Untuk password minimal memiliki 8 karakter dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Tentunya untuk password ini tidak boleh sama dengan nama pengguna atau alamat email. Misalkan seperti ini. Selanjutnya, kalian tambahkan spesial karakter apapun itu seperti dolar dan apapun. Terserah kalian. Selanjutnya, kalian tambahkan nomor. Maka akan menjadi seperti ini. Dalam membuat password, yang tidak boleh adalah jangan kalian gunakan angka dari 1 sampai 8 atau huruf A sampai H dan sebagainya yang mudah diketahui orang. Tentu saja jangan lupa ini adalah hal kedua yang perlu kalian catat setelah alamat email. Biarpun sekarang kalian lupa, kalian bisa login dengan menggunakan verifikasi nomor HP atau menggunakan alamat email lain. Tetap saja hal ini sangatlah penting. Jadi kembali kalian tuliskan pada kertas alamat email dan juga password. Tentu saja jangan diketahui orang lain. Sekarang saya akan memasukkan password. Tentu saja kalian tidak boleh tahu. Setelah itu kalian konfirmasi. Konfirmasi ini adalah kata sandi yang telah kalian buat itu kalian ketikkan kembali dengan tujuan agar passwordnya sama. Dengan kata lain, mengkonfirmasi kebenaran kata sandi yang sebelumnya kalian buat. Harus sama. Jika tidak sama, akan ada tulisan tidak sama. Sekarang kita sudah selesai. Kalian pilih selanjutnya. Sekarang di sini kalian harus memasukkan nomor telepon.
Tentunya di sini ini adalah pilihan opsional, bisa kalian masukkan sekarang ataupun nanti. Hanya saja nomor telepon ini sangatlah penting. Biarpun kalian mengundurnya suatu saat, nomor HP ini harus kalian masukkan. Yang berikutnya adalah alamat email pemulihan. Ini termasuk opsional, kalian bisa memasukkannya ataupun tidak jika kalian memiliki dua alamat email atau memiliki email yang lain. Jadi, jika alamat email ataupun password kalian lupa, kalian bisa melakukan recovery lewat email kalian yang lainnya. Sekarang kita lewati yang berikutnya adalah tanggal lahir. Kalian bisa mengisinya dengan bebas dari hari, bulan, tahun, karena video ini digunakan untuk media pembelajaran, jadi tidak ada data yang asli. Selanjutnya, jenis kelamin. Apakah kalian laki-laki atau perempuan? Jika kalian tidak ingin memberitahukan, terserah kalian. Sekarang kita klik berikutnya. Di sini tentunya ada yang namanya privasi dan persyaratan. Tentu saja karena kebanyakan tidak membacanya, jadi kita lewati. Setelah itu, kalian pilih saya setuju. Dan sekarang, kita sudah selesai membuat alamat email Google yang dikenal sebagai Gmail. Tentu saja, alamat email Google ini bisa kalian gunakan untuk login ke website lain atau digunakan pada ponsel pintar kalian. Sekarang, kita klik berikutnya. Kalian bisa memilih tampilannya. Tentu saja kita pilih default. Dan kita klik OK. Sekarang kita sudah selesai membuat email Google. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.